Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 9? Setelah selesai melaksanakan PAS, apa yang kalian pikirkan? Apakah kalian merasa sudah lulus? Ya, ternyata belum. Masih ada satu kegiatan lagi yang perlu kalian hadapi, yaitu ujian sekolah. Oke, untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang persiapan ujian sekolah untuk mata pelajaran matematika. Oke, pertama, rencana kegiatan akhir tahun sekolah yang sudah sekolah rencanakan. Yang pertama adalah tryout ujian sekolah. Tryout ujian sekolah ini rencananya akan kita laksanakan di minggu ketiga bulan Maret. Ya, kalau nanti ada rencana berubah, ya sekitar itu ya. Tapi yang jelas kita akan melaksanakan tryout ujian sekolah. Rencana yang kedua adalah kita melaksanakan penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini pengganti dari ujian praktek. Ya. Rencana yang sekolah laksanakan yaitu ada pada minggu keempat sampai dengan minggu ke-1 bulan April. Ya, minggu keempat bulan Maret sampai dengan minggu pertama bulan April. Itu rencana untuk pelaksanaan ujian praktek atau ujian penilaian keterampilan. Terus yang ketiga, kegiatan ujian sekolah. Kegiatan ujian sekolah, ujian tertulis ini nanti rencananya akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan April sebelum memasuki puasa. Jadi targetnya sebelum puasa kalian sudah melaksanakan ujian sekolah. Jadi waktunya sudah sangat mepet. Yang keempat adalah kelulusan. Di sini catatannya adalah waktu menyelesaikan atau waktu yang kita rencanakan ini belum menyesuaikan keputusan Dinas P dan K. Jadi kalau ada keputusan dari Dinas P dan K, berarti kita harus mengikuti waktu itu dan berubah pelaksanaannya. Gitu ya. Itu rencana kegiatannya. Jadi kalian persiapkan karena ternyata setelah PAS tidak santai-santai, tapi malah harus ekstra ya, mengejar kelulusan dengan ujian sekolah. Ujian sekolah ini merupakan bentuk penilaian yang dilakukan oleh sekolah sebagai salah satu persyaratan dalam proses kelulusan siswa. Ujian sekolah harus diikuti oleh seluruh siswa kelas 9 sebagai syarat kelulusan. Jadi seluruh siswa kelas 9 wajib mengikuti ujian sekolah. Berarti kalau tidak mengikuti ujian sekolah, ya sudah hampir dipastikan, bukan hampir lagi, sudah dipastikan tidak bisa lulus. Ya, karena tidak mengikuti ujian sekolah. Terus ujian sekolah terdiri dari penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Ya. Untuk penilaian pengetahuan itu berbentuk tes tertulis yang dilakukan secara daring. Seperti PAS kemarin ya. Dan untuk penilaian keterampilan berbentuk portofolio atau tugas proyek atau laporan kerja praktek. Jadi kalian bisa milih portofolio atau tugas proyek untuk penilaian keterampilan. Kalian bebas memilih. Oke, kita jelaskan satu persatu. Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan yang pertama berbentuk tes tertulis. Materinya dari kelas 7, 8, dan 9. Ya, perbandingannya biasanya 20, 20, 60. Kalau enggak 25, 25, 50. Gitu ya. Terus yang ketiga dilakukan secara daring. Karena kita masih pandemi maka tidak bisa dilakukan secara luring tapi daring. Nanti kalau ada siswa yang tidak kesulitan untuk daring, bisa daring dari sekolahan. Yang keempat, perkirakan pelaksanaan sebelum puasa atau tadi sudah disebutkan sekitar minggu kedua bulan April. Selanjutnya untuk penilaian keterampilan atau ujian praktek.
Ya. Jadi berbentuk penilaian portofolio atau tugas proyek. Kalian bisa memilih salah satu. Yang kedua, siswa memilih sesuai kemampuan. Jadi memilih tadi ya, pilih salah satu tugas portofolio atau tugas proyek. Yang ketiga, perkiraan pelaksanaannya minggu keempat bulan Maret atau minggu pertama bulan April. Oke, sekarang Pak Guru jelaskan tentang penilaian portofolio. Penilaian portofolio itu adalah kumpulan tugas. Kumpulan tugas. Jadi yang pertama, isi portofolio nanti ada cover, pengantar siswa, bukti tugas, dan lembar penilaian. Dibuat seperti tugas dijilid ya, dijilid. Oke, nanti contohnya akan Pak Guru berikan dalam bentuk PDF. Yang kedua, pengantar siswa. Pengantar siswa itu nanti berisi tentang gambaran umum isi portofolio yang disusun. Jadi kalau cover sudah jelas, kalau pengantar siswa itu nanti berisi tentang gambaran umum isi portofolio. Jadi gambarannya secara umum. Terus bukti tugas. Bukti tugas itu nanti yang diberikan adalah fotokopi tugas yang telah dikumpulkan. Diberi catatan atau gambaran tentang tugas tersebut serta ditulis refleksi atau penilaian diri terhadap tugas tersebut. Jadi nanti tugas yang sudah kalian buat, yang sudah kalian kumpulkan, kalian fotokopi, kan punya catatannya di rumah ya. Catatannya difotokopi, terus di bawah diberi catatan. Tugas ini berisi tentang materi prisma misal. Disuruh mencari luas permukaan prisma dan volumenya. Misal ya. Terus penilaian diri. Saya sudah menguasai materi ini atau saya suka dengan materi ini sehingga saya mengerjakan dengan sungguh-sungguh, atau saya masih kurang menguasai sehingga mungkin ada kesalahan terhadap jawaban yang saya berikan dan lain-lain. Itu refleksi atau penilaian dirinya. Terus yang keempat adalah lembar penilaian. Lembar penilaian ini nanti kalian tulis biodata kalian. Nah, terus ada kolom nilai. Kolom nilai nanti yang ngisi nilainya Bapak Ibu guru. Terus ada tempat catatan dari guru. Ada catatannya. Catatan nanti dari guru. Guru yang memberikan catatan terhadap portofolio yang kalian kumpulkan. Itu untuk penilaian portofolio. Contoh penilaian portofolio nanti akan Pak Guru berikan dalam bentuk PDF. Yang selanjutnya tentang tugas proyek. Tugas proyek itu ada dua jenis, yaitu video pembelajaran atau video konten matematika. Jadi kalian bisa membuat video pembelajaran. Video pembelajaran seperti apa? Salah satu contohnya adalah video pembelajaran yang sering Pak Guru berikan untuk belajar kalian. Atau kalian bisa melihat contoh lain lagi di YouTube ya. Di YouTube. Kalian bisa mungkin kalau pakai PowerPoint susah, kalian bisa rekam pakai tulis tangan, kalian menjelaskan satu materi, kalian tulis tangan, kalian rekam. Atau macam-macam. Kalian bisa banyak sekali di YouTube ya, video-video belajar. Kalian bisa cari yang sesuai kemampuan kalian dan menarik. Terus yang kedua adalah video konten matematika. Ya. Ini tentang video pembelajaran, bisa penjelasan sebuah materi atau pembahasan soal dengan materi bebas, kalian pilih sesuai kemampuan kalian. Terus video konten matematika itu nanti kalian buat video yang berisi pengetahuan yang berhubungan dengan matematika. Contohnya tentang sesuatu ya, misal penemu-penemu matematika. Ya, kalian contoh video konten banyak sekali video tentang matematika. Ya. Contoh penjelasan tentang ilmuwan-ilmuwan matematika dan lain-lain, atau benda-benda yang berhubungan dengan matematika. Ya.
Atau setting adegan kegiatan tentang matematika. Setting adegan contohnya kalian membuat situasi jual beli. Nah, itu contoh setting adegan tentang matematika. Ya. Atau membuat kandang ayam berbentuk balok, nah, dengan ukuran-ukuran diketahui. Itu kalian rekam, kalian buat jadi setting, dan kalian videokan, sehingga bisa dibuat video konten matematika. Terus ketentuan video, durasi video dibatasi 3-10 menit saja, tidak usah panjang-panjang. Minimal penjelasan dengan suara siswa, jadi minimal ada suara kalian di situ. Kalau mukanya tidak kelihatan, minimal ada suaranya, seperti video-video pembelajarannya Pak Guru. Terdapat biodata siswa, jadi di awal video ada biodatanya, siapa yang membuat, kelas, absen, dan lain-lain. Terus diedit sesuai kemampuan. Tidak perlu macam-macam editnya, sesuai kemampuan kalian saja. Yang penting nanti diserahkan ke Bapak Ibu Guru dalam bentuk diupload ke YouTube atau setor lewat Telegram. Ya, jadi direkam. Kalau kalian punya channel YouTube, diupload di YouTube yang diberikan ke Pak Guru atau Ibu Guru. Nanti cukup linknya saja. Nanti kami tonton dan kami nilai. Atau kalau tidak punya channel YouTube, bisa kalian store lewat Telegram. Nanti kalau menarik bisa kita tampilkan di web sekolah. Itu untuk penjelasan kegiatan akhir sekolah. Ya, selamat bekerja. Semoga lulus dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.